Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kami akan ada sedikit membongkar trik dan tips gimana sih caranya mengolah ikan air tawar biar nggak beraroma lumpur. Karena biasanya memang ini mengolah ikan air tawar ini kesulitannya di situ tuh. Jadi gimana caranya nanti ikan air tawar ini kalau kita olah dengan baik dan benar, metode yang baik dan benar, harganya nggak beda jauh nanti sama makanan-makanan seafood gitu ya. Kita ini pastikan ikannya ada dulu. Ya. Jadi pastikan ikannya ada dulu. Kalau nggak ada ikannya ya cuma kan Pak. Sedikit bercanda biar nggak ngantuk, pagi-pagi biasanya masih ngantuk. Oke. Sengaja saya pakai ikan patin ya, karena ikan patin ini memang kandungannya kandungan gizinya luar biasa Pak. Apalagi saya paling suka nih di area ini Pak, kepala sama perut, wow gurih sekali ini, ajib nih. Oke. Pertama yang harus kita perhatikan adalah kita lihat dari segi tekstur ya. Tekstur yang seger itu ini hampir sama lah dari daging merah, daging putih. Daging merah itu seperti sapi, kambing dan lain-lain ya. Daging putih itu ayam dan ikan-ikanan. Dia tekstur pertama kalau kita raba ya, tekstur bodinya itu dia lentur. Ini barangkali ini yang paling bagus nih. Ini lentur ya. Dia ngebalik lagi. Kalau dipegang atau diraba atau diurut itu nggak balik lagi, itu berarti udah tanda-tanda kurang seger ya. Itu pertama ya. Kedua, tekstur dari ikannya itu dia masih moist, dia masih keset. Yang ketiga ya dia masih hidup, lepek gitu, masih fresh. Jadi kalau untuk yang udah nggak kelepek-kelepek, jadi dua tadi cara menandai sebenarnya ya. Iya betul. Sama satu hal lagi, kalaupun misalnya kita dapatnya udah udah mati, jadi itu sebetulnya rahasianya adalah, ini sedikit saya bahas lagi sebelum saya marinasi. Rahasianya kalau kita masih hidup, makanya saya selalu di brand-brand yang saya directorin itu beberapa ini untuk main ikan air tawar itu posisinya saya minta harus hidup. Hidup dia biasa dari empang nih. Dari empang itu biasanya saya inepin paling cepat itu sehari. Saya inepin dulu di ibaratnya di tempat, di wadah air biasa. Karena apa itu? Dia posisi insangnya itu dia menetralisir. Itu kuncinya di situ Pak. Jadi kalau minimal paling cepat sehari ikan dari empang itu harus kita lokalisir dulu di baknya kita. Ini kita buang. Buang jeroannya. Bagus sekali itu Mbak. Masih fresh. Bisa dimasak juga itu. Wah, ini bisa dimasak juga sama ibu itu. nanti nih. Iya. Itu bisa dimasak. Benar. Iya. Oke. Cuman kan kita ini fokusnya hari ini adalah nanti
ini banyak yang nggak ngerti nih. Biasanya kalau saya untuk apa namanya, biar si daging ini lebih ngeresep, orang biasanya begini nih ya, diseset gini. Saya kasih trik nih, dia harusnya miring. Kenapa sih miring? Nah, dia lebih dalam rasanya. Mas ini mas, bantuin mas. Kasih air mas. Ya. Jadi hindari cara lama nih yang tegak lurus. Jadi harus miring. Pintas itu 45 derajat. Ada insang pak. Garlic chop kita siapin, dan terus ini salah satu rahasia yang bisa saya pakai. Kita kurang lebih biasanya 10-15 menit. Yakinkan, jadi nanti dia udah meresep ke dalam-dalam daging-dagingnya. Jadi nanti diolah masakan apapun, si tekstur daging ini dia sudah beraroma. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Oke, terima kasih. Dan aslinya sih dari daerah Sumatera Selatan ya, terkenal banget kan, ada pindang. Ada pindang itu macam-macam sebenarnya, ada yang pakai terasi, ada yang enggak. Nah, kali ini kita mungkin cara yang sederhana aja karena ada yang pakai blender digerus, jadi kita coba pakai diiris. Nah, itu kan lebih simpel gitu. Simpel. Kalau bumbunya sebenarnya seperti bumbu ini untuk meningkatkan imun tinggi sekali karena dia seperti empon-empon ininya bumbu-bumbunya. Jadi nanti terdiri dari yang utama, ini tergantung besaran bawangnya ya. Kalau beli di pasaran kecil-kecil apa besar? Iya gede-gede Bu. Ini 7 mungkin kurang lebih 5-7. Ini termasuk ini gede ini. Kalau yang ukuran sini ya mungkin 5 cukup ya. Tapi nggak apa-apa, semakin enak semakin ruas ya. Kemudian kunyit 1 ruas juga. Nanti ada serai ini digeprek ya, digeprek. Terus ada lengkuas juga, ini juga lengkuas boleh diiris, boleh digeprek juga. Nah, ini cabai sesuai selera. Kalau mau nggak pedas ya cabai seperti ini juga bisa, atau mau pedas ya kita cabai rawit yang pedas. Mungkin kita tambah agak pedas nanti ya. Nanti ada nasi ya, kita makan bareng-bareng. boleh ya Bu, sebentar. Kemudian nanti ada asam jawa ini bisa kita pakai asam jawa, asam kandis atau asam jawa yang sudah kita kasih air seperti ini. Kemudian nanti ada daun salam kita kasih beberapa lembar. Terus udah, ini bumbu utamanya. Nanti ini toppingnya, ini yang menjadi khasnya. Dan ini nggak pakai ketumbar, tapi ini nanti kita cuci lagi biar aroma ketumbarnya nggak terlalu sengak ya. Terus ini toppingnya nanti baru kita kasih kemanginya mungkin kita ambil bagian-bagian yang daunnya aja seperti ini. Ini kita ambil daun-daunnya aja. Daunnya ya, batangnya nggak usah. Ini kita ambil daun, dan nanas nanti kita potong-potong. Nanas nggak usah banyak-banyak, mungkin aja. Masukin minyak. Jadi namanya ini pindang tumis. Kan kadang-kadang kita butuh cepat kan, kalau mau gerus itu lama gitu. Nah, ini tadi ikannya karena bau ketumbar, karena dia kan sebenarnya nggak dikasih ketumbar. Nanti kita cuci bersih dulu pakai air ngalir ya. Bawang merah kita tumis semua kita tumis. Coba dikasih pertanyaan, kenapa coba bawang merah duluan? Nah, kenapa bawang merah duluan Ini nih? ada maksudnya ini. Ada latar belakang, ada filosofinya. Pertanyaannya kenapa bawang merah duluan? Karena kalau bawang putih duluan dia cepat gosong. Dan jadi angus. Dibiasain kalau untuk saute atau ngoseng lah ibarat di rumah ya, harus bawang merah, atau kalau pakai bombay, bawang bombay duluan, bawang merah duluan, bawang bombay duluan, terakhir tuh bawang putih. Jadi biar dia
Berbanding aromanya rasanya. itu akselerasi aromanya itu keluarnya tuh barengan Berjajar akhirnya ya. berjajar. Kalau bawang putih duluan dia aromanya kan Baru aromanya aja udah. Ada ikan asin sama itu. Ikan asin sama nasi. Kalau mau cepet ya kita tutup ya. Buat ram. Tutup aja kali ya. Makan bareng. Iya buat ram. Tapi nanggung harusnya dimasak semua. Nah ini dikasih minta dapur dulu iwaknya. Iwake biar diolah sekalian. Ya ini bumbunya banyak. Kapan lagi sarapan di Kopi Montong pakai menunya menu utama. Menu jarang. Belum ada ya? Oh, berarti Ini harus ada kayaknya nih. harus Ini ada pasti nih. Saya orang Palembang. Udah kali itu ini kita masukin. Udah belum matang ya? Di ya bantai saja Pak. Oh, iya. Belum ya? Kita tunggu ikannya sampai Kurang matang lebih lah ya. kurang lebih biasanya sih 15 menit ya kalau 15 menit ya. kalau di sana. Ini lengkap ini. Saya kalau bikin video kadang-kadang menitnya lupa. Tadi masaknya berapa lama ini? Iseng. Udah semua. Tinggal garam ya mungkin ya. Ini garam ya? Garam, merica. Nunggu matang ini ya. Nanti ini benar tekniknya Ibu. Jadi kita kalau untuk seasoning, dry seasoningnya ini sedikit kita lurusin tengah-tengah, nggak dari awal. Soalnya kalau di awal sifatnya kuah itu dia reduce. Berubah. Dia menguap semakin sedikit, nanti ujung-ujungnya Residu asin, terlalu asin. terlalu asin. Jadi terakhir ya. Oke, seasoning namanya. Kita Dry seasoning namanya. Chef. dry seasoning. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya saya biasa pakai garamnya ini mungkin jangan banyak-banyak nanti banyak darah tinggi. Jadi 3 ini sendok biasa gula kalau mama saya ngajarin pakai gula ya. Sip ya. Ada ya? Ini ada. Gula dari sini ada. 2 aja cukup perbandingan jadi 3 2 2 gitulah. 3 jumput garam. Ini ada kaldu jamur, ada yang pakai penyedap, silakan aja itu selera. Ya kalau Ibu biasanya pakai kaldu jamur apa, Bu? kalau jamur boleh nyebut merek. Oh, dari tadi tadi nyebut merek ya. Enggak ada apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, karena ini memang Kita memang marketplace. iya kita Dia lupa saya. Saya pakai petole. Wah, itu petole, harus ada tuh. petole, Petole ya. harus kasih kita endorse ini. Boleh di tester ya? boleh. Boleh di tester, kita coba. Ini diicip-icip biasa kalau ini nanti kali ya, terakhir ya. Daun bawang boleh lah ya. Daun bawang soalnya enggak. Ini kalau Saya pakai masker tembus baunya nih. Ini Nyium baunya mantap aja udah sekali lepas. dari Oh iya ya. view-nya aja sudah oke. pakai itu pakai ada wadah buat sambal tuh, buat sambal. Wadah sambal. Iklan itu, Pak. Kita nggak di endorse soalnya. Biar Neo sebentar kalau ada. benar-benar seger kan, kalau terlalu layu malah nggak enak. Boleh sudah menonton dari tadi ini masih ada untuk latihan di depan. Silakan tidak dipotong-potong kan. Barangkali ada yang mau nanya-nanya. Sok. Ya nanti buat yang nanya-nanya ngobrol ya. Nanti bisa langsung di Nah, ini sudah. aja. Udah penyajian. Plating. Penyajian. Rasanya sih. Saya nggak tahu nih kalau di Oh, panas, Bu. Montong segini berapa ya dijual. Saya lihat di depan 45 kayaknya ada sop Ikan patin. ikan, Ya. sop ikan tapi dia bilangnya sop ikan. Tapi kan beda. Kalau ini kan memang pindang ya. Iya. Pindang. Agak beda ya, ini harus dilurusin nih. Iya, beda, Sop beda sama ya. pindang. Kalau pindang itu dia lebih herby ya, lebih Herbie berempah. betul, Kalau spicy ya. kalau apa namanya? Kalau sop, Sop. dia lebih apa namanya? Lebih clear. Lebih clear karena itu dia lebih clear, lebih bening. Betul. Bening. Dan ada lada, pakai lada. Kalau ini kan dia nggak pakai lada. Oke. Oke. Ini Ya, dia dan hasil collab, dari harus masak. hasil collab. Keren. Saya Jadi banyak dapat ini belajar. di luar pajak ya, Bu. Ibu ini kepala kantor pajak tapi masak. Nah, ini karena kita pengen apa namanya memberikan experience baru juga. Jadi pengen kolaborasi juga. Jadi kan kedepannya juga nggak hanya di bidang kita aja gitu. Kalau mau dicoba silakan. Oke, siap. Demikian teman-teman, cara memasak pindang, nanas, ikan patin. Jangan lupa saksikan video-video kami berikutnya. Keempat,